Haleluya. Salam sejahtera untuk kita semua. Inilah Warta Jemaat Gereja Pantekosta di Indonesia, Jemaat Bukit Hermon, Mamuju. Selamat datang dan selamat beribadah kami ucapkan kepada Bapak, Ibu, Saudara-saudari. Inilah jadwal kegiatan kita selama sepekan. Hari Rabu pukul 6 sore kebaktian kaum Bapak dan Ibu di gereja. Hari Kamis pukul 7 malam latihan kebaktian Jumat Agung. Hari Jumat pukul 8:30 pagi ibadah Jumat Agung. Dan pukul 7:30 malam latihan ibadah raya kedua. Hari Sabtu pukul 5 sore latihan ibadah pemuda. Pukul 6:30 malam ibadah pemuda. Hari Minggu pukul 8:30 pagi ibadah raya pertama. Dan pukul 6:30 malam ibadah raya kedua. Inilah jadwal pelayan kebaktian Jumat Agung. Pemimpin pujian Saudari Desi Kailem. Musik Elsa, Gideon, Kenzo, dan Stephen. Singers Saudara Immanuel, Saudara Novito, dan Saudari Indri Sondak. Rebana, Tere, dan Vena. Banners Aldi. Multimedia Kreatif Tim. Kolektan Ibu Sri Jumianto dan Ibu Herni Sondak. Aser Bapak Ibu Barnabas. Jadwal pelayan ibadah raya pertama. Pemimpin pujian Ibu Gloria Kailem. Musik Elsa, Gideon, Kenzo, dan Stephen. Singers Ibu Vera Sihombing, Bapak Medi, dan Ibu Jenny Padaunan. Rebana, Fanny, Vena, dan Angel. Multimedia Kreatif Tim. Kolektan Bapak Binton Sihombing dan Bapak Teddy Mosialu. Aser Bapak Ibu Ignatius Ismay. Jadwal pelayan ibadah raya kedua. Pemimpin pujian Bapak Musa 1. Musik Gusti, Tria, Kenzo, dan Timothy. Singers Ibu Jane Isra, Saudara Julius, dan Bapak Yonas. Rebana, Tere, Amora, dan Gebi. Multimedia Kreatif Tim. Kolektan Ibu Yeni Situmeyang dan Ibu Magdalena Herman. Aser Bapak Ibu Daniel Siahaan. Selamat ulang tahun kami ucapkan kepada Bapak, Ibu, Saudara-saudari yang berulang tahun di sepanjang minggu ini. Kiranya diberikannya kepadamu apa yang kau kehendaki dan dibuatnya berhasil apa yang kau rancangkan. Tuhan Yesus memberkati. Warta Jemaat minggu ini. Semoga Tuhan menolong kita untuk tetap menjadi jemaat yang kokoh, bertumbuh, terang, dan mulia. Tuhan Yesus memberkati. Haleluya. Salam sejahtera untuk kita semua. Inilah Warta Jemaat Gereja Pantekosta di Indonesia, Jemaat Bukit Hermon, Mamuju. Selamat datang dan selamat beribadah kami ucapkan kepada Bapak, Ibu, Saudara-saudari. Inilah jadwal kegiatan kita selama sepekan. Hari Rabu pukul 6 sore kebaktian pusat ibadah kami hari ini. Dalam nama Yesus Kristus, kami mau lebih dalam meninggikan nama. Haleluya.
hari ini kami ada di hadapan hadirat-Mu. Kami mau meninggikan Tuhan. Kami mau menyembah, memuji nama-Mu Tuhan. Sebab Engkau Allah yang ajaib, Allah yang luar biasa, Allah yang hidup di dalam hidup kami. Terima kasih Tuhan Yesus. Dalam nama Yesus Kristus kami mau lebih dalam bersorak meninggikan nama Tuhan. Haleluya, haleluya, amin. Puji Tuhan, mari silakan duduk jemaat Tuhan. Haleluya. Selamat pagi, salam sejahtera di dalam kasih Tuhan Yesus Kristus. Selamat Paskah buat kita semuanya. Haleluya, jemaat Tuhan. Kita ada pagi hari ini oleh karena kemurahan Tuhan. Amin, saudara. Karena kebaikan Tuhan, Dia hidup, Dia bangkit untuk memberikan saya kemenangan, kelepasan, kebebasan di dalam hidup ini. Amin. Haleluya. Mari kita mau meninggikan nama Tuhan, bersorak memuji nama Tuhan sambil bersalam-salaman satu sama lain kepada saudara-saudara. Mari memuji nama Tuhan. Haleluya. Bagiku
Amin. Dia menyatakan dirinya, dia bangkit mengalahkan maut. Haleluya. Kemenangan itu kita miliki hari ini. Amin. Haleluya. Ku menang bersama Yesus. Haleluya. memberikan rohnya yang hidup, yang berkuasa di dalam hidup kita masing-masing. Haleluya. Saya mempersilakan anak-anak sekolah minggu dan pemuda remaja untuk memuji nama Tuhan. Rasakan kuasa Allah Tuhan, rasakan kuasa Allah Tuhan, itu rahmat yang terbuka bagiku. Rasakan kuasa Allah Tuhan, rasakan kuasa Allah Tuhan, rasakan kuasa Allah Tuhan, itu rahmat yang terbuka bagiku. Rasakan kuasa Allah Tuhan.
sekolah minggu. Allah bangkit, maka semua musuh-musuh dikalahkan. Kita beroleh sorak-sorak kemenangan di dalam hidup ini. Haleluya. Mari kita mempersiapkan hidup ini untuk menikmati firman Tuhan. Haleluya. Yesus memberiku kemenangan. Dia memegang saya dan saudara dengan tangan kanannya. Amin. Haleluya. Puji Tuhan. Terima kasih. Kita
kami percaya dan kami mengimani itu dalam hidup kami. Bahwa kami percaya Allah yang hidup, Allah yang sudah mengalahkan maut, Allah yang sudah bangkit pada hari yang ketiga. Yesus, Engkau juru selamat kami. Yesus, Engkau juru selamat kami. Engkau penolong kami. Engkau tidak pernah terlambat menolong kami. Kami bersyukur di pagi menjelang siang hari ini. Kami boleh memperingati hari kemenangan-Mu. Terima kasih Tuhan. Terima kasih Bapa. Terima kasih Yesus. Engkau sudah mengalahkan maut dan telah bangkit pada hari ini. Kami bersyukur kepadamu. Terima kasih Tuhan. Kami telah memuji memuliakan Engkau. Kami yakin, kami percaya Engkau sudah bertahta di atas puji-pujian kami. Dan segala kemuliaan, keagungan, hormat hanya bagi Tuhan. Terpujilah namamu Bapa. Terpujilah Engkau. Berkati hamba-Mu yang sudah melayani dengan puji-pujian. Pakai semakin dahsyat di hadapan hadirat-Mu. Terima kasih Bapa. Saatnya kami akan mendengarkan firman-Mu. Tuhan, ajar kami untuk menghormati firman-Mu. Buka rahasia firman-Mu bagi kami Tuhan. Sucikan, kuduskan kehidupan kami. Sehingga kami boleh layak untuk menikmati firman-Mu Bapa. Berdoa buat hamba-Mu yang akan melayani kami dengan firman-Mu. Kami bawa di hadapan hadirat-Mu. Kami berdoa di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Pengurapan kuasa Roh Kudus-Mu sudah menjadi bahagianya. Terima kasih Bapa. Terpujilah namamu. Kami siap untuk menikmati firman-Mu. Di dalam nama Tuhan Yesus Kristus, Tuhan dan Juru Selamat kami. Semua yang percaya katakan, amin. Puji Tuhan. Haleluya. Aduh, begini orang-orang menang itu semangatnya luar biasa. Katakan 3 kali haleluya. 2, 3. Haleluya. 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 Puji Tuhan. Katakan samping kiri kanan saudara, kita sudah menang. Sekali lagi, 3. Kita sudah menang. Amin. Haleluya. Kristus menang, kita pun menang. Ya, haleluya. Ekspresi orang yang menang itu, ya, ada yang menangis, tapi menangisnya menangis sukacita. Bukan menangis kesedihan lagi. Haleluya. Ada orang-orang yang melompat-lompat. Orang-orang yang bersukacita, bergirang, mengangkat tangan. Hore! Haleluya. Puji Tuhan. Sungguh Tuhan itu baik dalam setiap kehidupan kita. Firman Tuhan dalam 1 Korintus pasal 15 dikatakan, jika Kristus tidak dibangkitkan, sia-sialah iman percaya kita. 1 Korintus, sebelum saya masuk dalam satu tema belajar dari perempuan-perempuan. Haleluya. 1 Korintus 15. Haleluya. Ayat 17. Ayat 17 saya baca. Firman Tuhan berkata, dan jika Kristus tidak dibangkitkan, maka sia-sialah kepercayaan kamu dan kamu masih hidup dalam dosamu. Kalau Yesus tidak dibangkitkan, maka semua kita sia-sia percaya kepada Yesus. Tidak ada guna kita datang ibadah seperti pada pagi hari ini karena Kristus tidak dibangkitkan. Dan Alkitab katakan, kamu masih hidup dalam dosamu. Kamu masih hidup dalam dosa artian kamu hidup terus melakukan dosa dan tidak ada pernah kesadaran untuk bertobat. Tinggal terus dalam berkubang terus di dalam dosa-dosa tersebut.
kalau Kristus tidak dibangkitkan. Ayat 18. Demikianlah binasa juga orang-orang yang mati dalam Kristus. Jadi orang-orang yang sudah mati dalam Kristus, Opa gembala di tempat ini sudah meninggal. Opa Nakamura majelis di tempat ini sudah meninggal. Semua Musa, Abraham, Elia, dan seterusnya, tokoh-tokoh iman, semua sudah meninggal dalam iman kepada Yesus. Mereka dikatakan sia-sia, bahkan dikatakan binasa. Orang yang mati dalam Kristus, kalau Kristus tidak dibangkitkan. Haleluya. 19. Jikalau kita hanya dalam hidup ini saja menaruh pengharapan pada Kristus, maka kita adalah orang-orang yang paling malang dari segala manusia. Kalau kita masih tetap berpengharapan kepada Kristus, tapi Kristus yang mati, Kristus yang tidak pernah bangkit, maka kita adalah orang-orang yang paling apa? Malang, saudara. Haleluya. Ayat 20, mari baca sama-sama. Kita baca sama-sama sambil bangkit berdiri. Haleluya. 20 sama-sama kita baca. 2, 3. Tetapi yang benar ialah bahwa Kristus telah dibangkitkan dari antara orang mati sebagai yang sulung dari orang-orang yang telah meninggal. Katakan amin. Amin. Yang benar itu bahwa Yesus benar-benar bangkit. Maka kepercayaan kita bukan lagi kepercayaan yang sia-sia. Engkau datang mengiring Tuhan, engkau datang beribadah pagi hari ini, bukan lagi menjadi kepercayaan beriman kepada yang sia-sia. Kepercayaan yang tidak sia-sia. Kita tidak memiliki pengharapan lagi sebagai orang-orang yang malang. Tidak. Tetapi kita memiliki pengharapan yang pasti. Karena Yesus Kristus telah bangkit mengalahkan kuasa maut. Haleluya. Itulah sebabnya kita adalah orang-orang yang berbahagia. Tetap berdiri. Haleluya. Itu baru intro. Injil Matius 18 ayat 1 saja kita baca. Maaf, Injil Matius Markus 16 maksud saya. Markus 16 ini kisah tentang kebangkitan, peristiwa akan kebangkitan Yesus dicatat dalam semua Injil. Injil Matius, Injil Markus, Injil Lukas, dan Injil Yohanes. Saya ajak kita melihat dalam Injil Markus pasal 16. Ayat 1 saja kita baca. Haleluya. 2, 3. Setelah lewat hari Sabat, Maria Magdalena dan Maria ibu Yakobus serta Salome membeli rempah-rempah untuk pergi ke kubur dan meminyaki Yesus. Puji Tuhan. Silakan duduk kembali. Tuhan berkati kita dengan firman Allah. Belajar dari perempuan-perempuan. Siapakah perempuan-perempuan yang datang ke kubur Yesus? Ya. Alkitab mencatat di dalam ayat pembacaan kita dikatakan mereka adalah Maria Magdalena. Maria Magdalena atau Maria dari Magdala. Ya. Yudas Iskariot atau Yudas dari kota Keriot. Saudara, Maria Magdalena, ada Maria ibu Yakobus atau ibu Yesus. Ya. Di sini Yakobus itu saudara daripada Yesus yang dimaksud. Dan dikatakan di sini Salome. 3
Maria perempuan yang dicatat dalam Injil Markus. Coba kalau kita lihat dalam Injil Lukas pasal 24. Injil Lukas pasal 24. Ayat 10 dikatakan, perempuan-perempuan itu ialah Maria dari Magdala dan Yohana dan Maria ibu Yakobus dan perempuan-perempuan lain juga yang bersama-sama dengan mereka memberitahukannya kepada rasul-rasul. Haleluya. Jadi saudara, ini catatan pertama bahwa perempuan-perempuan yang pergi ke kubur adalah Maria Magdalena, ada Maria ibu Yakobus, ada Salome dalam Markus, dan ada ibu Yohana Medi. Dan beberapa perempuan-perempuan yang lain. Sangat menarik. Di mana Om Petrus, di mana Om Yakobus, di mana murid-murid yang lain. Mungkin karena pagi jadi masih tasono, masih enak tidur. Terus terang perempuan yang pasti ibu-ibu yang selalu bangun lebih dahulu di rumah kita. Ya. Betul atau tidak Bapak-bapak? Ya. Iya. Itu tidak disangkali dan Amsal katakan, ada Amsal katakan kan? Bangun pada pagi, coba lihat dulu. Aduh, saya lupa lagi. Ini kita mau angkat-angkat kaum wanita ini. Berapa? Amsal 31 ayat 15. Lihat. Mari bapak-bapak baca dan calon bapak-bapak. Amsal 31. Ayat 15. Ini tentang puji-pujian untuk istri yang cakap. Bukan cakap cantik wajahnya, bukan. Cakap sikapnya, cakap perbuatannya, cakap bicaranya. Haleluya, semua cakap. Ayat 15 kita baca sama-sama. Laki-laki, semua laki-laki, bapak-bapak dan calon bapak-bapak. 3. Ia bangun kalau masih malam, lalu menyediakan makanan untuk seisi rumahnya dan membagi-bagikan tugas kepada pelayan-pelayannya perempuan. Yo. Jadi memang perempuan-perempuan itu selalu bangun lebih cepat. Masih malam, masih gelap. Mereka sudah bangun dan Alkitab mencatat mereka menyediakan makanan untuk seisi rumahnya. Masak. Bangun-bangun sudah ada nasi goreng. Bangun-bangun sudah ada kopi ditaruh di depan. Pas tak bangun karena bau kopi. Itu perempuan. Nah, kita lihat, kita kembali. Apa yang saya ingin sampaikan kepada kita? Ada beberapa hal, ada beberapa poin yang kita akan pelajari dari perempuan-perempuan.
Yang pertama adalah perempuan-perempuan ini, mereka setia mengikut Yesus. Bahkan sampai dikubur sekalipun. Coba kita lihat satu ayat Injil Matius pasal 27 ayat 55. Saya sampai tadi belum mendapatkan ada satu ayat yang saya maksud tentang perempuan-perempuan yang melayani. Sebelum kita baca di Mars. Iya, ini dia. Injil Lukas 18. Nah, ini. Injil Lukas pasal 8. Pasal 8. Ayat 1, 2 dan ayat 3 dikatakan. Tidak lama sesudah itu, Yesus berjalan keliling dari kota ke kota dan dari desa ke desa memberitakan Injil kerajaan Allah. Ke-12 muridnya bersama-sama dengan dia dan juga beberapa orang perempuan yang telah disembuhkan dari roh-roh jahat atau berbagai penyakit, yaitu Maria yang disebut Magdalena yang telah dibebaskan dari 7 roh jahat, Yohana istri Kusa, bendahara Herodes, Susana, dan banyak perempuan lain. Perempuan-perempuan ini melayani rombongan itu dengan kekayaan mereka. Amin. Ya. Saudara, sangat menarik kesetiaan dari Maria dan Magdalena, Yohana istri Kusa, Salome, Maria ibu Yakobus, dan perempuan-perempuan yang melayani dari awal sejak Yesus melayani. Alkitab mencatat dalam ayat 3, mereka melayani rombongan itu. Dalam hal itu Yesus dan murid-muridnya melayani dengan kekayaan yang mereka miliki. Haleluya. Jadi ada kesetiaan yang luar biasa. Ini pelajaran pertama, kesetiaan untuk melayani. Bukan saja ketika saat Yesus melayani, mereka setia mengikut Yesus. Tetapi juga dalam Injil Matius yang saya maksud tadi. Haleluya. Pasal 27. Ayat 55 dikatakan, dan ada di situ banyak perempuan yang melihat dari jauh, yaitu perempuan-perempuan yang mengikuti Yesus dari Galilea untuk melayani dia. Kalau murid-murid yang lain pergi lari meninggalkan, sejak Tuhan Yesus ada di Taman Getsemani, ditangkap oleh pasukan Romawi, Yudas sudah pergi bunuh diri, mati. Murid-murid yang lain sambil saking ketakutannya, saudara, Markus, salah seorang yang bernama Markus, itu lari dengan telanjang. Bukan berarti kayak MBU itu yang sudah mati. Telanjang orang gila, buka celana semua. Karena saya lihat di ada video yang dikirim karena tidak lolos caleg perempuan di Bali. Ya, kasihan. Telanjang.
Markus bukan karena tidak terpilih caleg dia lari telanjang. Ketakutan karena Yesus ditangkap oleh orang-orang Romawi. Takut lari. Coba kita lihat. Iya, apa itu yang bunyi? Markus 14 ayat 52. HP di silent. Markus 14 ayat 52. Katakan. Ada seorang muda, ayat 51, ada seorang muda yang pada waktu itu hanya memakai sehelai kain lenan untuk menutup badannya. Mengikuti dia, dalam hal ini Yesus. Mereka hendak menangkapnya, tetapi ia melepaskan kainnya dan lari dengan telanjang. Dan itu ditafsirkan adalah Markus. Karena takut mau ditangkap, lari dengan telanjang. Dia lepaskan kain lenan, dia hanya memakai pakaian dalam dan kemudian lari. Saudara, ada perempuan-perempuan yang melayani, tapi murid-murid semua lari karena takut. Simon Petrus hanya ikut lihat dari jauh. Tapi perempuan-perempuan itu menatap melihat Yesus. Dalam Matius 27 tadi dikatakan perempuan-perempuan itu melihat dari jauh. Yaitu perempuan yang mengikuti Yesus dari Galilea untuk melayani dia. Bukan cuma ketika Yesus ada di salib, tetapi ketika Yesus sudah ada di dalam kubur. Di hari yang pertama di minggu itu adalah hari Minggu. Itulah sebabnya yang menjadi salah satu alasan kenapa orang Kristen beribadah pada hari Minggu. Karena hari Minggu adalah hari di mana Kristus Yesus bangkit mengalahkan kuasa maut. Hari Jumat ya saudara sudah tahu. Ada orang yang bersuka cita karena Yesus mati. Oke, yang pertama tadi setia mengikut Yesus. Mulai dari awal pelayanan. Yesus di atas kayu salib. Bahkan Yesus di dalam kubur. Mereka setia untuk mengikut Yesus. Setia untuk melayani Yesus. Yang kedua, poin yang kedua adalah perempuan-perempuan yang melayani Tuhan dengan harta mereka. Sangat menarik. Tadi sudah disinggung sempat kita baca. Bagaimana perempuan-perempuan ini melayani rombongan Yesus. Melayani Yesus dan murid-muridnya dengan kekayaan mereka. Dengan harta yang mereka miliki. Dengan kekayaan mereka melayani Yesus. Bahkan saudara, itu dibuktikan dengan ketika Yesus ada di dalam kubur. Mereka mempersiapkan rempah-rempah untuk merempah-rempahi dan meminyaki mayat Yesus. Coba kita lihat. Dalam Injil Lukas. Injil Lukas pasal 23.
Tadi setia mengiring Tuhan, mengikut Tuhan. Setia melayani Tuhan dengan harta yang mereka punya. Injil Lukas 23 ayat 56 dikatakan. Dan pada ayat 56 bagian A dikatakan, dan setelah pulang, di sini setelah pulang yang dimaksud ketika mereka pulang dari Bukit Golgota, menyaksikan, melihat semua peristiwa-peristiwa yang harus dialami, harus dihadapi, dijalani oleh Tuhan Yesus. Setelah mereka pulang, Alkitab mencatat, mereka menyediakan rempah-rempah dan minyak mur. Ya. Kematian Tuhan Yesus itu pada hari Jumat. Ya. Ada yang ibadah memang dari hari Rabu. Ya, karena apa? Karena mereka menghitung dengan hitungan kalender kita. Ya, kalender yang kita gunakan. Makanya hitungan satu hari itu nanti 24 jam. Nah, kalau terhitung dari hari Jumat ke Sabtu 1 hari. Sabtu ke Minggu baru 2 hari. Berarti bangkitnya Yesus itu, kematian Yesus itu diundur berarti dari hari Rabu atau hari Kamis. Salah perhitungannya. Salah tafsirannya. Ya, kita harus kembali ke Alkitab. Kematian Yesus itu menjelang apa? Sabat. Nah, Sabat Yahudi adalah hari Sabtu. Ya, itu sedikit pengetahuan. Ya. Jadi mereka sudah mempersiapkan. Setelah perempuan-perempuan ini pulang melihat Yesus digantung di atas kayu salib, kemudian Yesus dikubur, mereka saksikan semua itu, mereka lihat semua itu, dan ketika mereka pulang, mereka mempersiapkan, mereka menyediakan rempah-rempah dan minyak mur. Mereka sudah siapkan, saudara. Mereka ingin melayani Yesus dengan harta mereka. Meskipun Tuhannya sudah mati di dalam kubur sekalipun. Mereka mau melayani Yesus dengan kekayaan mereka. Mereka tidak bisa lagi kasih makan Yesus, bukan? Seperti di waktu-waktu yang lalu bersama murid-murid. Menyediakan makanan dengan harta kekayaan mereka melayani rombongan itu. Tetapi apa yang mereka bisa lakukan adalah mereka beli rempah-rempah. Mereka siapkan rempah-rempah. Mereka siapkan minyak mur yang terbaik tentunya. Tujuannya apa? Untuk merempah-rempahi mayat Yesus. Haleluya. Apa yang kita sudah sediakan dalam pengiringan kita kepada Yesus? Cukupkah hanya dengan menyediakan hati, menyediakan pikiran, menyediakan seluruh hidup ini? Benar. Alkitab katakan Roma 12 ayat 1. Persembahkanlah tubuhmu sebagai persembahan yang hidup, yang kudus, dan yang berkenan kepada Allah. Itu adalah ibadah kita yang sejati. Tetapi juga tidak cukup sampai di situ. Dengan apa? Semua yang kita miliki adalah datangnya daripada Tuhan. Hartakah, kekayaankah, apapun itu, mari kita menyediakan untuk terus mengikut Tuhan. Pakai kendaraanmu untuk digunakan melayani. Haleluya. Pakai harta kekayaanmu untuk terlibat dalam pelayanan. Haleluya.
dalam 1 Korintus atau 2 Korintus. Saudara, Tuhan menyediakan berkat kepada kita. Berkat kepada kita. Ada benih untuk ditabur dan ada makanan untuk kita makan. Ya. Coba kita lihat dulu. Haleluya. Supaya jangan dibilang saya karang-karang. Haleluya. Dua Korintus pasal 9. Ini konteks tentang memberi dengan sukacita itu membawa berkat. Ayat 10. Ayat 10 kita baca 2, 3. Ia yang menyediakan benih bagi penabur dan roti untuk dimakan. Ia juga yang akan menyediakan benih bagi kamu dan melipat gandakannya dan menumbuhkan buah-buah kebenaran. Tuhan sediakan apa? Benih untuk ditabur. Dan Tuhan sediakan roti untuk dimakan. Yang menjadi persoalan, biar benih orang semua makan. Benih itu jangan dimakan, benih harus ditabur. Amin. Ya. Kalau Tuhan kasih kita berkat, kita tahu dari berkat itu ada benih yang harus ditabur. Benih, tabur itu. Tapi dari berkat itu juga pun ada roti yang harus kita makan. Makanlah sampai puas. Tapi benih jangan dimakan. Karena apa? Kalau kita makan nggak akan berbuah lagi. Nggak ada yang mau ditanam. Kalau nggak ada yang ditanam, nggak ada yang dituai. Nggak ada yang mau kita panen. Karena apa? Karena benih semua kita sudah libas habis. Haleluya. Perempuan-perempuan ini menyediakan rempah-rempah untuk melayani Yesus. Minyak mur mereka sediakan untuk merempah-rempahi mayat Yesus. Haleluya. Hal yang ketiga. Perempuan-perempuan ini menjadi saksi akan kebangkitan Yesus. Saksi yang pertama-tama. Dalam ayat pembacaan kita, semua dicatat dalam Injil Matius, semua Matius, Markus, Lukas, dan Yohanes. Dikatakan dalam Injil, dalam ayat pembacaan kita. Haleluya. Setelah lewat hari Sabat, Maria Magdalena dan Maria ibu Yakobus serta Salome membeli rempah-rempah. Jadi ini jangan saudara tafsirkan setelah Sabat berarti setelah hari Sabtu baru dibeli rempah-rempah. Tidak. Ya. Itu saudara hubungkan dengan Injil Lukas tadi. Karena kalau membeli nanti subuh-subuh belum ada yang buka. Ya. Warung belum buka, pasar belum buka. Artinya, dorang sudah persiapkan setelah pulang dari kubur itu. Mereka sudah siapkan, mereka sudah beli rempah-rempah tersebut. Ya. Dikatakan ayat 2. Dan pagi-pagi benar pada hari pertama minggu itu. Setelah matahari terbit, pergilah mereka ke kubur. Mereka berkata seorang kepada yang lain, siapakah yang akan menggulingkan batu itu bagi kita dari pintu kubur?
Tetapi ketika mereka melihat dari dekat, tampaklah batu yang memang sangat besar itu sudah terguling. Lalu mereka masuk ke dalam kubur dan mereka melihat seorang muda yang memakai jubah putih duduk di sebelah kanan. Mereka pun sangat terkejut. Tetapi orang muda itu berkata kepada mereka, "Jangan takut, kamu mencari Yesus orang Nazaret yang disalibkan itu. Ia telah bangkit. Ia tidak ada di sini. Lihat, inilah tempat mereka membaringkan dia. Tetapi sekarang pergilah, katakanlah kepada murid-muridnya dan kepada Petrus, ia mendahului kamu ke Galilea. Di sana kamu akan melihat dia seperti yang sudah dikatakannya kepada kamu." Lalu mereka keluar dan lari meninggalkan kubur itu. Sebab gentar dan dahsyat menimpa mereka. Mereka tidak mengatakan apa-apa kepada siapapun juga karena takut. Dengan singkat mereka sampaikan semua pesan itu kepada Petrus dan teman-temannya. Sesudah itu Yesus sendiri dengan perantaraan murid-muridnya memberitakan dari timur ke barat berita yang kudus dan tak terbinasakan tentang keselamatan yang kekal. Mereka menjadi saksi. Perempuan ini menjadi saksi pertama melihat akan kebangkitan Yesus. Bukan cuma menjadi saksi, tetapi Alkitab katakan mereka pergi memberitakan tentang, Markus katakan, berita yang kudus dan yang tak terbinasakan itu. Haleluya. Itulah berita kematian dan kebangkitan Tuhan Yesus Kristus. Haleluya. Hal yang pertama, mari kita mau bersetia melayani Yesus. Berapapun umur yang Tuhan anugerahkan kepada kita, marilah kita mau setia mengikut Yesus. Setia mengiring Yesus. Satu pujian, setialah sampai mati. Seperti Yesus setia, bahkan dia mati di atas kayu salib. Dia buktikan kesetiaannya kepada saya dan saudara. Yang kedua, mari kita mau melayani dengan apa yang ada pada kita. Tidak cukup hidup kita persembahkan. Semua. Ada benih untuk ditabur. Ada roti untuk dimakan. Mari kita mau terus melayani. Berikan yang terbaik. Sediakan yang terbaik untuk kita. Mereka sudah menyediakan itu jauh-jauh hari. Kalau sudah menyediakan berarti memang niat mereka untuk menyediakan, untuk memberi, untuk melakukan kepada Yesus. Bukan saja Yesus melayani, memberi makan kepada murid-muridnya. Tetapi juga bahkan sampai Yesus mati, mereka ingin merempah-rempahi mayat Yesus. Haleluya. 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 Dan yang ketiga, mari kita mau terus menjadi saksi dan memberitakan akan berita yang penuh dengan kuasa dan berita yang tak terbinasakan. Yesus mengutus kita dimanapun kita berada, di sekolah, di kampus, di kantor, di perusahaan kita, di rumah tangga kita, dimanapun Yesus mengutus kita untuk memberitakan berita yang kudus dan berita yang tak terbinasakan. Selamat Paskah, Tuhan Yesus memberkati kita semua. Mari kita bangkit berdiri. Haleluya. 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 Mataku tertuju padamu. Dige. Haleluya. Mataku. Mari kita
kepada Yesus. Haleluya. Mataku tertuju padamu, Haleluya. Haleluya. segenap hidupku ku serahkan padamu.
kebangkitan-Mu Tuhan. Kami percaya Tuhan, Engkau sudah duduk di tahta kemuliaan-Mu. Dan pada pagi ini Tuhan, kami sudah mendengarkan firman-Mu. Biarlah Tuhan firman yang kami dengar, Engkau meteraikan dalam hati kami. Biarlah firman-Mu menjadi kekuatan kami, di dalam kami mengiring Engkau di tengah-tengah dunia yang makin hari makin sulit ini. Tanpa firman-Mu Tuhan, kami tidak bisa berbuat apa-apa. Biarlah Tuhan, hari kematian-Mu dan hari kebangkitan-Mu yang kami peringati hari ini akan menjadi kekuatan kami di dalam kami mengiring Engkau. Kuatkan iman percaya kami Tuhan, supaya kami tidak akan ada yang jatuh, tapi kami tetap berdiri, tetap teguh di dalam iman kami kepadamu, karena Engkau sudah mengorbankan dirimu di atas kepuncak gunung Golgota, sudah menebus dosa kami. Kami manusia yang seharusnya kami yang berdosa, tapi Engkau yang sudah menyerahkan dirimu untuk menebus dosa kami Tuhan. Terima kasih banyak Tuhan, dan hari ini kami peringati hari kebangkitan Tuhan di antara orang mati. Tuhan Yesus, jadi doa kami, biarlah Tuhan kuatkan kami supaya kami dapat melihat kemuliaan-Mu yang besar Tuhan, di mana Engkau akan datang menjemput orang-orang yang percaya kepadamu. Terima kasih banyak Tuhan buat firman-Mu yang kami sudah dengar pada pagi hari ini. Biarlah Tuhan kuatkan kami semua, seberapa umat-Mu yang ada datang pada pagi ini, kami dapat kuat di dalam diri Engkau. Pakai hamba-Mu terus menjadi alat-Mu Tuhan. Berkati hamba-Mu dimanapun hamba-Mu menyampaikan firman-Mu. Di sana ada mujizat Tuhan terjadi. Terima kasih banyak Bapa, terima kasih. Kami akan lanjut ibadah kami dengan membawa korban persembahan kami Tuhan. Tuhan berkati kami semua, yang memberi perpuluhan Tuhan juga balas dengan firman-Mu, sesuai firman-Mu. Berkat-berkat tercurah atas kami semua. Dan kami pakai untuk memuliakan nama Tuhan. Terima kasih banyak Bapa. Inilah doa ucapan syukur kami pagi ini. Kami akan lanjutkan kepada kami lagi. Terima kasih Tuhan. Dalam nama Yesus kami mengucap syukur. Haleluya. Amin. Puji Tuhan. Tuhan Yesus memberkati kita semuanya. Kita akan memberikan korban persembahan kita, sebab Dia hidup. Pada hari esok korban persembahan dijalankan ke tempat saudara masing-masing. Yesus namanya
Haleluya. Kita akan mendengarkan warta sepekan. Haleluya. Salam sejahtera untuk kita semua. Inilah Warta Jemaat Gereja Pantekosta di Indonesia, Jemaat Bukit Hermon, Mamuju. Selamat datang dan selamat beribadah kami ucapkan kepada Bapak, Ibu, Saudara-saudari. Inilah jadwal kegiatan kita selama sepekan. Hari Rabu pukul 6 sore kebaktian kaum bapak dan ibu di gereja. Hari Kamis pukul 7 malam latihan ibadah raya pertama. Hari Jumat jam 3 sore doa dan puasa di gereja. Pukul setengah 7 malam persekutuan doa. Dan pukul setengah 8 malam latihan ibadah raya kedua. Hari Sabtu pukul 5 sore latihan ibadah pemuda. Pukul setengah 7 malam ibadah pemuda. Hari Minggu pukul setengah 9 pagi ibadah raya pertama. Dan pukul setengah 7 malam ibadah raya kedua. Inilah jadwal pelayan ibadah raya pertama. Pemimpin pujian Ibu Rini Siahaan. Musik Elsa Gideon, Kenzo, dan Stephen. Singers Ibu Yohana Medi, Bapak Hans Muntuan, dan Ibu Magdalena Herman. Rebana, Gebi, Reren, dan Ein. Multimedia Kreatif Tim. Kolektan Bapak Julius Padaunan dan Bapak Justinus Yipma. Aser Bapak Ibu Tedi Musialu. Jadwal pelayan ibadah raya kedua. Pemimpin pujian Ibu Yusdayonas. Musik Gusti, Tria, Kenzo, dan Stephen. Singers Bapak Otniel Amba, Saudari Indri Sondak, dan Bapak Musa Satu. Rebana, Vena, dan Fani. Banners Aldi. Multimedia Kreatif Tim. Kolektan Saudara Novito dan Saudari Via. Aser Ibu Mulawati Amba dan Ibu Desi Musa. Selamat ulang tahun kami ucapkan kepada Bapak, Ibu, Saudara-saudari yang berulang tahun di sepanjang minggu ini. Kiranya diberikannya kepadamu apa yang kau kehendaki dan dibuatnya berhasil apa yang kau rancangkan. Tuhan Yesus memberkati. Demikian Warta Jemaat minggu ini. Semoga Tuhan menolong kita untuk tetap menjadi jemaat yang kokoh, bertumbuh, terang, dan mulia. Tuhan Yesus. Sepanjang minggu yang akan kita jalani, lalu pengumuman tambahan, hari Rabu ini adalah kegiatan buat guru-guru sekolah minggu. Rabu 3 April itu ada kegiatan pembekalan guru-guru sekolah minggu dan KKR anak GPDI Sumbar Rayon 1 Mamuju. Diadakan di GPDI Betania Karosa, dimulai jam 10 pagi sampai selesai. Lalu setelah ibadah kita ini, Bapak Ibu jangan pulang dulu. Kita akan mengadakan apa namanya ya, serba-serbi Paskah ya. Jadi Bapak Ibu semua kita yang hadir pagi hari ini jangan pulang dulu, kita akan melanjutkan kegiatan Paskah kita di aula nanti bersama dengan Om Yulia sudah ketawa. Serba-serbi Paskah, jadi semuanya terlibat mulai dari orang tua, pemuda remaja sampai anak-anak
Tuhan. Tidak ada pengumuman lain lagi. Terima kasih buat kehadiran kita Bapak Ibu Saudara-saudari pagi hari ini. Pemuda remaja anak-anak sekolah minggu, kita diberkati oleh Tuhan di ibadah kita pagi hari ini. Amin saudara. Saudara merasakan berkat Tuhan. Haleluya. Selamat Paskah Bapak Ibu Saudara. Tuhan Yesus memberkati saudara. Dan bagi Bapak Ibu Saudara yang mengadakan perkunjungan ke keluarga-keluarga, selamat bertemu dengan keluarga-keluarga. Tuhan Yesus beserta kita. Mari Bapak Ibu Bapak yang sudah memberkati kami, Bapak yang sudah campur tangan di dalam ibadah kami saat ini. Kami percaya seberapa banyak umat-Mu yang hadir, baik orang tua, pemuda remaja sampai kepada anak-anak, semua diberkati oleh Tuhan. Sehingga yang sakit disembuhkan, yang lemah dikuatkan, yang bimbang memperoleh ketabahan hati untuk tetap menengadah kepada Tuhan, karena pertolongan hanya datang dari Tuhan yang menjadikan langit dan bumi. Terima kasih Bapa. Sebentar kami akan akhiri ibadah kami. Tuhan sertai umat-Nya akan kembali ke rumah. Biarlah kiranya penyertaan-Mu sempurna atas kehidupan kami. Bahkan kegiatan kami yang masih sisa kami serahkan dalam tangan Tuhan. Biarlah semua boleh terlaksana hanya untuk kemuliaan bagi nama Tuhan. Terima kasih banyak Bapa. Begitupun dengan kegiatan para guru-guru sekolah minggu dan seminar yang akan dilaksanakan di Karosa. Tuhan kiranya campur tangan, jadilah semua untuk kemuliaan, kehormatan bagi nama Tuhan. Terpujilah nama-Mu untuk selama-lamanya. Semua yang telah ambil bagian dalam pelayanan hari ini diberkati oleh Tuhan. Setiap korban persembahan yang sudah diletakkan, bahkan milik-Mu yang mungkin dikembalikan oleh umat-Mu, Tuhan lipat gandakan apa yang sisa pada mereka, supaya tidak akan merasa kekurangan, tetapi kelimpahan yang Tuhan janjikan menjadi bagian umat-Mu. Terima kasih banyak Bapa di surga. Terima kasih Tuhan Yesus. Sempurnakan ibadah kami. Segala kekurangan kelemahan yang Tuhan dapatkan, ampuni kami Bapa.
Dan biarlah semuanya yang kami lakukan hanya bagi Tuhan saja. Terpujilah namamu Bapa di surga. Sidang jemaat yang dikasihi oleh Tuhan, arahkan hatimu dan angkat tanganmu. Terimalah berkat dari Tuhan. Pulanglah dengan membawa berkat dari Allah Bapa, cinta kasih sayang Tuhan Yesus Kristus, pimpinan kekuatan di dalam rohnya yang kudus, menyertai kita terus dari saat ini sampai Maranatha Yesus datang kali yang kedua. Kami akhiri ibadah ini di dalam nama Bapa, Putra dan Roh Kudus, yaitu di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Haleluya.